Mat Arit Sukun. Matarit Sukun. Oh begitu, Iya. Matarit Sukun. Iya. Ya. Kalau bisa Fatul tuh bacanya coba lebih kebuka gitu. Coba Oh, kayak gini saya contohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Family, kembali lagi bersama aku Hila Sabiani di podcast Family. Cerita mereka, inspirasi kita. Sobat Family, kali ini kita kedatangan dua narasumber. Mahasiswa baru Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka mau ngapain sih? Nah, mereka ini akan menjelaskan tentang program baru yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program yang dipelopori oleh Rektor Prof. Asep Saifuddin Jahar, yang mana program ini bernama BTQ. Nah, di mana mahasiswa baru tahun 2025 dan seterusnya nanti akan mendapatkan pembinaan baca tulis Al-Quran sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh kampus. Nah, di Fakultas Adab dan Humaniora sendiri kita ada timnya, yaitu tim standarisasinya, penanggung jawab yang namanya itu Pusat Pembinaan Baca Tulis Al-Quran. Nah, itu akan dibina langsung, dimonitori langsung oleh staf dari fakultas. Tapi uniknya adalah di sini para mahasiswa baru itu menerapkan metode yang bernama mentor sebaya, di mana para mahasiswa baru ini membimbing teman sesamanya yang mungkin bisa dikategorikan butuh bimbingan intensif. Nah, jadi para mahasiswa ini saling membina satu sama lain. Langsung saja kita sapa, di sini ada dua kakak-kakak yang sangat ganteng luar biasa, Masya Allah. Boleh kenalan nih, apa kabar nih Kak? Halo. Halo, oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dong namanya, prodinya, sama semesternya nih. Pasti semester 1 tapi boleh kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Muhammad Fathul Ma'i Mubarok. Saya semester 1 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Perkenalkan, nama saya Firas Eka Julian Isham, semester 1 dari Prodi Bahasa dan Sastra. Oke, sebelumnya kayaknya udah prepare banget nih kalian. Asik. Nah, di program ini kita mau tanya-tanya nih, karena kan sebelumnya di angkatan aku tahun 2024 itu belum ada program ini. Nah, pertama kali ketika program ini dicetuskan, kalian tuh merasa kayak, ih kok di UIN banget sih gitu. Maksudnya kayak, kok UIN banget ya bahasanya, kayak kok di program ternyata kuliah di UIN ini nggak cuma belajar tentang kadang kan di sastra Arab, berarti nggak cuma belajar tentang bahasa Arab nih, tapi diajarin juga secara praktek baca tulis Al-Qur'annya. Nah, pendapat kalian ketika program ini ada kayak gimana sih? Kalau menurut saya sih dengan adanya program ini itu bisa memudahkan dan bisa mengembangkan para mahasiswa agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Gitu kira-kira. Gitu. Kalau kamu? Kalau menurut saya kesan saya pertama ya kaget aja karena saya baru pertama kali ngerasain diajarkan sama mentor sebaya juga. Oh gitu. Ya, soalnya kalau saya di sekolah saya sebelumnya tidak ada seperti itu. Nggak ada, berarti langsung sama ustadznya aja Sama gitu. ustadznya. Nah, kalau boleh tahu berarti kan di sini ada dua nih peran kalian. Ada yang dibina, sama satu lagi ada yang mentornya. Mentornya. Nah, itu namanya yang dibina tuh apa ya? Pembinaan, anak pembinaan. Iya. Oke. Nah, kalian nih ada salah satunya mentor atau gimana nih? Saya selaku mentornya, Kak. Oh, mentornya. Kamu Saya yang dibinanya. yang dibinanya. Oke, tapi berarti sama-sama semester 1. Sama-sama semester Ini menarik karena kan biasanya kalau temen ngajarin temen itu suka ada rasa canggung atau gitu kan. Kamu kadang kebingungan gak sih pas membina teman kamu nih? Ada rasa bingung juga, Kak. Gimana tuh? Aduh, gimana ya? Soalnya kan seumuran, rasanya kayak kurang etis aja kalau sambil ngajarin ya, Kak. Jadi lebih baik kita tuh sama-sama belajar, jadi sama-sama ngembangin diri gitu. Gitu, Kak. Oke, jadi biasanya kamu nih yang kamu ajarin tuh apa? Saya sih kalau
biasanya ngajarin dia tuh baca surat yang juz 30 dulu, ngajarin hukum-hukum kayak hukum nun, hukum mim gitu Kak. Oke. Hukum yang mudah-mudah dulu. Oke, kalau misalnya di fakultas sendiri ya, tadi kan kita sempat membicarakan bahwa ada monitoringnya langsung dari tim fakultas. Nah, biasanya itu kamu nyetorin langsung ke mentornya kah, atau memang harus ada prosedur-prosedur lainnya? Biasanya gimana nih, nyetor perkembangan dari Fatul ini? Oh, kalau saya sih biasanya setelah melatih Fatul, saya langsung mengisi G-formnya Kak gitu. Oke. Iya, dengan memberi dia nilai dan mendokumentasi gitu kira-kira Kak. Oke, gini. Ada hal yang cukup menarik perhatian aku. Kenapa bisa Fatul dikategorikan sebagai pembinaan gitu, anak yang harus mahasiswa yang harus dibina, sedangkan kamu masuk ke dalam kriteria yang harus membimbing itu, at least sebagai mentor. Kenapa ada standarisasi begitu? Ada penilaiannya kah dari timnya atau gimana? Ada dari dosennya Kak. Mungkin karena kita dari prodi bahasa dan sastra Arab, jadi standarisasinya tinggi Kak. Oke. Iya. Menurut kamu apa tuh yang bikin standarnya tinggi, dari makrojnya kah atau iramanya? Dari pelafalan huruf mungkin Kak. Pelafalan huruf. Iya. Contohnya nih, contoh bisa dicontohin satu yang baik tuh kayak gimana? Satu ayat deh. Kayak ayat jamiu itu kan kebanyakan orang masih susah ya. Jadi sama aja gitu ya. Oh, Harus jamiu wa robiu gitu Kak. Oke, berarti sebelumnya ada tes dulu nih sama dosen gitu ya. Iya. Kalau kalian ditesnya sama siapa? Sama Pak Husni Tamrin. Oh, berarti semua dites tuh mahasiswa. Iya. Oke, nah dengar-dengar juga sebelum program ini berlangsung ada seminar. Iya. Betul. Nah, mungkin dari sisi Fatul nih, kamu pas menyimak seminar itu, pendapat kamu apa nih tentang seminar yang dilaksanakan kemarin? Oh, yang dilaksanakan kemarin sebetulnya, mohon maaf nih karena saya berhalangan hadir. Oh gitu. Saya juga saya nitip informasi ke teman saya. Jadi saya hanya sekilas-sekilas mendapat infonya. Kalau pas saya dari teman saya itu mendapat infonya itu, katanya itu makhorijul hurufnya itu harus jelas. Harus jelas banget. Harus jelas. Oke, kalau kamu datang? Datang. Oh, datang gimana tuh pas menghadiri seminar itu? Jadi tuh di seminar itu tuh diajari cara membina cara membina teman sebaya. Habis itu cara biar teman sebaya bisa nyaman, diajarin gitu. Sama itu sih cara baca Al-Quran yang bener Kak gitu. Oke. Karena kan memang seminar kemarin itu kebetulan narasumbernya itu dari luar ya, dari Sekolah Mumtaza, dan dimoderatori oleh Pak Hendra nih. Kemudian teman-teman, kalian berarti udah berarti kesannya sangat baik lah ya untuk menyambut program ini. Nah, aku juga teman-teman udah dapat informasi dari tim fakultas bahwa Fakultas Adab dan Humaniora sudah memfasilitasi berupa buku ilmu tajwid. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya teman-teman, panduan membaca Al-Quran Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini adalah buku yang menjadi panduan dari teman mentor sebaya untuk mengajarkan teman pembinaannya gitu ya. Oke, mungkin bisa nggak sih disebutkan ada pertama nih, kesan pertama, ada rasa canggung atau ada cerita lucu gitu, bisa diceritain nggak sih dari Fatulnya sendiri atau? Mungkin dari Fatul dulu boleh. Oke, gimana nih? Ceritanya ya. Ceritanya. Ya, ceritanya. Saya mendengar awal-awal itu ada mentoring BTG sebaya, saya kaget kan. Kaget apa? Gitu. Kaget. Oke. Oke, kemudian saya juga cari-cari ini mentor sebaya saya nih apakah benar-benar bisa menjadi mentor saya, karena kan saya juga tuh meragukan apa yang dites sama beliau ya kan. Karena menurut saya itu yang dites kemarin aja yang menurut saya itu orangnya bagus, ternyata itu malah dibina sama
mentor lain sama Oke. orang yang menurut saya kurang bagus dalam bahasa Belanda, ya kan? Takut ada kesalahan data Iya, mungkin ya. kayak Oke. gitu kan, bisa aja Hmm. beliau yang yang mengetesnya itu ngantuk atau bagaimana, ya kan? Oke, skeptis juga ya. Iya, betul. Ya, ada lucunya juga. Mm-mm. Saya juga jadi bisa belajar, nambah lagi wawasannya juga, bisa diingatkan kembali. Pas saya di sekolah sebelumnya juga itu ditekankan juga masalah Al-Quran juga, masalah tahsin Al-Quran juga. Hanya hanya kita aja yang mau menangkapnya saja gitu. Jadi tidak terlalu ditekankan. Nah, di sini saya ke Win Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah saya diingatkan kembali Masya lewat Allah. mentoring ini. Oke. Iya. Pas pertama kali mentoring ada kayak canggung nggak gitu? Nah, itu dia canggung sekali tuh. Apalagi yang mentoring saya ini udah saking kenalnya ya, udah Oh iya, berarti udah kenalan nih udah dari kenalan. dulu. Oke. Jadi gimana ini mentoringnya? Oke, Iya. kalau di pondok kan ada metode namanya sorogan ya. Mungkin kayak gitu, tahu nggak? Nggak tahu ya, kalian dari pondok modern. Nah, kalau misalnya di pondok salaf itu ada namanya metode sorogan. Sorogan. Jadi belajar ke teman. Kayak misalnya ngertiin kita, ngemaknain kita tuh mintanya ke teman gitu. Misalnya saya nggak masuk, ya itu namanya metode sorogan gitu. Nah, bisa jadi mungkin metodenya seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri pas aduh, teman sendiri nih harus saya ajarin gitu. Gimana tuh? Jujur. Jujur. Oke, izin. Saya juga nih. Saya nggak nyangka jadi mentor kan ya Kak. Saya aja ngajar anak kecil aja takut anak kecilnya. Oke. Gitu Kak. Saya kan ngajar di rumah juga. Cuman ada anak kecil yang takut gitu. Jadi nggak lama lah diajar gitu kan ya. Jadi saya nggak nyangka aja kalau ngajarin yang sebaya. Oke. Gitu. Situ untung sebaya sih, jadi gampang dibonding gitu, gampang diajak gitu Kak, gampang dikoordinasi gitu. Oke, biasanya belajarnya langsung ayo baca gitu. Atau gimana? Belum sih, pengenalan dulu kayak program gimana-gimananya kan pertemuan pertama, itu pertemuan keduanya baru baca Quran langsung. Baca Quran langsung. Oke, di sini kita udah ada Al-Qur'annya. Asik. Via tab ya. Karena kita nggak kebetulan belum ada mushaf, maksudnya tidak menyediakan mushaf lah ya. Biasanya pakai mushaf atau pakai handphone? Pakai mushaf. Pakai Ada mushaf. di masjid ya. Oh, berarti di masjid ya masjid, pembinaannya. Masya Allah. Nah, langsung saja mungkin bisa dicontohkan bagaimana prosedur saat kamu membina Fatul. Mohon maaf. Silahkan. Biasanya saya tuh menyuruh Fatul untuk membaca ini dulu sepenggal ayat gitu Kak. Oke. Coba mungkin kayak halo, assalamualaikum atau gimana gitu nyapanya. Oke. Oh. Assalamualaikum Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi aneh pengen ngasih tema kali ini tuh tentang tema surat Al-Fatihah untuk mengajari hukum nun dan mim gitu. Oh, begitu. Iya, coba sekarang Fatul boleh dibaca dulu. Surat Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Fatul sekarang ayat pertama, apa hukum dari ayat pertama tuh biasanya? Coba keluarkan hukum-hukumnya. Hukum nun dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah Bismillah. Hukum nun dan mimnya. hukum dan mim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di hukum mim, nun mimnya nggak ada. Jadi kita lewat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Mim ketemu sama dengan dal. Itu idhar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut Al- Ar-Rahman alaminnya apa? Alamin. Itu mata bi'i yang di akhir. Mat arit disukun. Matarit disukun. Oh begitu. Matarit disukun. Iya. Ya. Kalau bisa Fatul tuh bacanya coba lebih kebuka gitu. Coba Oh, kayak gini saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Jadi lebih A, I, U, E, O-nya harus lebih jelas gitu Oke, kira-kira. terima kasih. Siap. Jadi Fatul tuh saran aneh harus lebih ditingkatin lagi untuk membacanya A, I, U, E, O-nya harus lebih jelas lagi. Terus itu kalau bisa baca-baca lagi hukum-hukum nun dan mimnya gitu. Jadi biar bisa kalau ngadepannya tuh harus udah Siap. bisa Siap. istakhrij lah, bisa dikeluarin hukum-hukumnya gitu. Oke. Seperti itu. Masya Allah, itu setiap hari kayak gitu? Iya, Iya. Enggak Setiap hari? Enggak. Itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Tapi, Biasanya tuh hari Rabu sama hari Jumat. oke. Tapi cara pengajarannya seperti itu? Iya. Ah, nyaman gak Fatul dengan cara pengajaran seperti itu? Menurut saya nyaman. Iya. Dan juga bisa agak bisa memberi motivasi lah. Oh ini yang seumuran saja saya bisa, masa saya nggak bisa gitu. Oke, jadinya kayak mungkin dibina tapi tidak merasa digurui ya. Betul sekali. Jadi tetap kayak ya udah kita dapat insight baru gitu ya. Enggak. Biasanya kan kalau teman sebaya kalau diingetin sama teman sebaya lagi suka ngerasa kesinggung. Singgung. Tapi pembawaannya Firas ini sudah kamu masuk berarti ya gitu ya. Enggak yang kayak menggurui banget atau gimana gitu. Berarti overall nyaman lah ya. Aku juga kayak tadi melihat kayak oh gini ya cara pengajarannya, kirain tuh di pikiran aku kayak baca gitu. Ini apa gitu. Enggak gitu ya berarti. Enggak begitu. Enggak, berarti kayak lumayan ini ya, kayak bermanfaat banget gitu mungkin ya. Jadi kamu juga ada perbandingan, bisa membandingkan oh berarti metode kalau mengajarkan ke teman kayak gini, kalau ke anak kecil kayak gini gitu mungkin ya. Nah kalau kamu sendiri tadi aku melihat ya, mendengarkan bacaannya udah bagus. Mungkin yang kurang tuh apa nih selain makhorijul hurufnya? Mungkin pelafalannya kayak A, I, U-nya harus jelas Oh, gitu. tartilnya kurang. Iya, tartilnya Nah, berarti kalau dalam segi tajwidnya udah paham banget nih ya, Iya. karena dua-duanya dari anak pondok. Iya. Oke. Nah, kedepannya nih, kalian ada saran gitu untuk program ini apa yang perlu diperbaiki dan segala macam mungkin? Mungkin saran saya tuh kalau bisa program ini tuh jadi program rutinan gitu Kak. Soalnya bisa memurojaah hukum-hukum gitu. Jadi kan banyak ya anak muda sekarang baca Quran masih kurang gitu. Iya, kurang banget Kan ya. prihatin banget ya, masa Indonesia Islam terbanyak tapi baca Quran aja masih terbata-bata gitu. Makanya saya merasa prihatin kalau bisa lebih ditingkatin lagi sih programnya gitu Kak. Oke, kalau Fatul sendiri? Kalau saran saya hampir sama dengan Firos, bisa dijadikan rutinitas juga. Karena setiap kita dalam beraktivitas itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kalimat Al-Quran. Karena nanti ada kesinambungannya juga gitu. Oke, Masya Allah, karena memang program ini cukup penting ya, bukan hanya gara-gara di UIN ini kan ada standarisasi, jadi sebelum lulus itu harus lulus sidang munakosah yang dimana itu kita harus lulus tes hafalan juz 30, juga bacaannya berarti harus ini juga. Nah,
melihat ada program BTQ berarti kalian tuh double nih standarisasinya. Harus lulus juga tes BTQ selain daripada munakosah yang itu. Jadi ada 2 nih standarnya. Kalian merasa terbebani atau justru merasa senang nih? Pendapatnya bagaimana? Fatul dulu mungkin boleh. Boleh. Pendapat tadi, Tentang jadi double nih, bebannya 2. ya di situ adalah tantangannya kita ya. Menurut saya juga gitu. Karena tantangan kita tuh kalau misalkan ada suatu yang bisa menekankan, menurut saya ada yang bisa kita terusik atau kita ditekan, itu mungkin jiwa-jiwa kita yang sebelumnya tidak apa ya dibangkitkan, atau semangat kita yang tidak dibangkitkan akhirnya terbangkit sendiri Oke, ya kan? dari dulu Terdorong lah ya. terdorong dari diri kita sendiri gitu. Oke, kalau Kalau saya sih karena semakin banyak tantangan tuh bisa membuat kita semakin naik tingkat gitu kan. Jadi makin tinggi pohon makin banyak tantangannya, makin banyak anginnya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya masa gitu-gitu aja gitu kan. Masa satu standarisasi gitu. Oke, berarti setuju banget nih sama program yang dipelopori oleh rektor kita gitu ya. Meskipun nanti standarisasinya di double, tapi kan nanti di akhir kalian akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat dari hasil mungkin mentoringnya. Kalau mentor berarti double ya, sertifikat mentor dan juga sertifikat pembinaan. Kamu juga mungkin nanti akan kalau lulus bisa dapat sertifikat gitu ya. Nah, dalam prosedur penilaian ini kalian ada nggak sih kritik kayak atau mungkin kayak merasa ih kok gini sih gitu sistemnya, kayak ada yang perlu diperbaiki ulang mungkin dari sistem penilaian itu atau gimana? Kalau saya sih mungkin tidak ada ya, karena sepertinya sudah pas itu kalau standar penilaian gitu. Udah cukup lah untuk menilai teman pembinaan gitu, jadi nggak usah direvisi lagi menurut saya sih. Oke. Tapi kalau kamu kan ngisi form tuh, temen yang dibina. Nah, biasanya isi formnya apa tuh? Isi formnya tuh biasanya kelancaran, kefasihan, hukumnya, hukum tajwidnya, sama pengetahuan tentang huruf hijaiyahnya bisa atau enggak gitu. Sama cara dia disiplin atau enggak, selalu ikut hadir atau enggak gitu kira-kira Kak. Biasanya kamu ngebina berapa orang? Saya ngebina Fatul sama satu lagi ada 2 orang jadi. Oh, 2 orang. Kalau kamu sendiri gimana ya pendapatnya? Kalau saya ada kritikan. Tadi yang saya dengar dari informasinya di Fakultas Kesehatan atau kedokteran itu setiap pagi katanya membaca Al-Quran. Kalau bisa di Fakultas Adab dan Humaniora juga ada seperti itu. Ada seperti apa? Setiap pagi membaca Al-Quran sebelum masuk kelas begitu. Oke, jadi mungkin biar kerasa banget poinnya ya. Betul sekali. Oke, aku kira kamu bakal kayak ngekritik standarnya tinggi banget nih Pak, saya udah bagus gitu. Atau ada gak itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena saya dalam menuntut ilmu dari kiai saya juga berpesan kalau orang yang menuntut ilmu adalah orang yang orang yang mulia. Jadi kalau kamu tidak sanggup dalam menuntut ilmu, lebih baik mundur saja. Oke. Ya begitu. Keren banget, pokoknya berarti seneng banget nih ya udah dibina sama Firas gitu ya. Oke, kalian selain berarti kritik dan sarannya, kalau kritiknya mungkin nggak ada, tapi sarannya pengen ada tuh program di mana setiap pagi atau sebelum matkul kita baca Quran dulu. Oke, tapi kalau di sastra Arab berarti mostly baca salam, baca doa gitu nggak? Baca salam aja sih biasanya. Baca salam aja. Oke, berarti kalian ada sedikit inovasi nggak untuk nanti ke depannya mungkin di UIN di Adab atau di khususnya di sastra Arab yang linear dengan program BTQ? Kalau saya sih pengennya setiap dosen awal yang masuk pagi gitu, kalau nggak siang pokoknya awal matkul lah gitu. Seenggaknya mengajak mahasiswa untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Minimal ya 3 halaman lah gitu. Masya Allah, oke. Siap-siap. Nah, kalau kalian sendiri, kalau kita kan tadi udah membahas tentang BTQ-nya. Kalau membicarakan tentang Al-Quran, pasti kita juga membicarakan tentang hafalan.
Nah, perlu nggak sih selain program BTQ ada juga program hafalan nih, pembinaan hafalan. Gimana nih? Saya tidak merekomendasikan sih untuk Oke. sudah tahfiz karena agak memberatkan ya, memberatkan teman. Jadi saya lebih baik cukup membaca aja udah. Oke, Gitu. Fatul agaknya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan mentornya ya. Setuju banget gak sih? Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget ya Fatul. Setuju banget sekali. Oke, karena kan memang tiap orang itu mungkin jalannya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ada yang menghafal Al-Quran, ada yang fokus menghafal kitab, ada yang juga fokus memperdalam bahasa gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau kalian sendiri, harapannya, tadi kan saran, sekarang harapan untuk program ini gitu. Apa? Harapan saya program ini terus berlanjut. Kalau bisa lebih tingkatkan lagi kualitasnya gitu. Dalam Dengan- segi, Dengan cara tuh para Metro Sebaya selalu dibina oleh para staf dari bagian apa P3Q apa tadi? pusat pembinaan Nah, Quran. iya. Soalnya kan kalau Metro Sebaya jalan sendiri kayak kadang kita juga butuh arahan gitu, nggak mungkin sendiri gitu. Ini kemana arahnya? Iya, gitu. iya gitu. Kalau bisa staffnya juga lebih mengkoordinir kita, kalau nggak nasihatin, kalau nggak ngajari kita juga cara mengajar mereka Lebih lagi. ketat ya monitoringnya. Iya. Oke. Kalau kamu? Kalau harapan saya sih apa ya, ada sedikit evaluasi dari dosennya yang mentor langsung ke dibinanya. Jadi mentornya ngebina yang dibina, kemudian nanti dievaluasi sama yang dosennya tadi. Ya, biar ada apa namanya, tumbuh kemajuan sedikit demi sedikit begitu. Oke, wah, udah keren banget. Tadi juga kita udah praktek sampai bikin aku amazed banget. Oh, ternyata pengajarannya seperti ini, sangat friendlyable ya. Vibes-nya sangat benar-benar masuk lah gitu. Nah, mungkin sebelum kita menutup podcast kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, karena aku sangat berterima kasih kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di program kami, juga menjelaskan program dari BTQ yang diwajibkan kepada mahasiswa baru 2025. Nah, sebelum kita tutup, kalian ada nggak sih motivasi buat temen, sama-sama temen nih berarti, motivasi kepada teman-teman barangkali atau kakak-kakak yang apalah, motivasi lah dari kalian, boleh? Dari saya dulu ya. Boleh. Oke, teman-teman yang sedang menuntut ilmu ini ya, umur itu adalah angka. Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban, dan sampai mati pun kita harus dituntut untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kalau kita sedang menuntut ilmu, ya usahakan jangan terlalu jangan terlalu penuh, jangan terlalu merasa tinggi. Oh, ini saya sudah bisa. Oh, ini saya sudah bisa, saya sudah bangga dengan apa yang saya punya. Jangan, karena kalau kita sedang menuntut ilmu, ibaratkan kita lagi sedang mengisi gelas kosong. Kalau gelas kosong kita masih kosong, ibaratkan kalau kita sudah mengisi gelas kosong, nanti kita akan terus-menerus mengisinya. Kalau jadi gelas yang sudah penuh, nanti kita akan menolaknya. Oke. Jadi kita harus menyediakan dimanapun kita menuntut ilmu, kita harus seolah-olah kita baru mendengar ilmu tersebut gitu mungkin ya. Kalau Vira sendiri, motivasinya dong. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah selesai pembicaraan kita terkait program baca tulis Al-Quran yang dipelopori oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada mahasiswa baru 2025 dan akan terus berlanjut sampai periode dan angkatan selanjutnya. Semoga program ini bisa bertahan, bahkan dievaluasi juga lebih baik lagi ke depannya. Tentunya program ini tidak hanya bermanfaat bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam segi akreditasi ataupun pengembangan sumber daya manusia dalam mahasiswa, tapi ini juga bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Sekian podcast Family bersama Fatul dan Vira. Saya Hila Akila Septiani, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan terus episode-episode Family podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.